Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, saya Derta Mukhtar, SPDI MPD dengan NIDN 10100059202. Saya adalah dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, mengampu mata kuliah umum yang berhome base di program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat Smart Cerdos tahun 2024. Mata kuliah yang saya ampu adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah umum yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada semester 1 sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan keagamaan di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Mata kuliah ini diberi bobot 2 SKS teori dengan kode mata kuliah UNU 0003. Dan saya adalah pengampu mata kuliah umum wajib PAI di seluruh program studi yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami urgensi beragama dalam kehidupan. Mata kuliah ini menyajikan materi tentang keislaman yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, agar mahasiswa dapat menegakkan kehidupan yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam, baik bagi diri sendiri maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Media yang saya gunakan untuk pembelajaran adalah LMS, Learning Management System, yang telah disediakan kampus yang diberi nama Edlink. Dalam melangsungkan pembelajaran, saya menggunakan Infocus untuk menayangkan PowerPoint materi ajar yang akan saya ajarkan. Materi yang disajikan dalam mata kuliah ini adalah: yang pertama, manusia dan agama; yang kedua, pembentukan karakter Islami; yang ketiga, iman dan takwa; yang keempat, fungsi iman dalam kehidupan; yang kelima, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama; yang keenam, hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua; dan yang ketujuh, akidah Islamiyah; yang kedelapan, konsep tentang ibadah; yang kesembilan, ibadah wajib; dan yang kesepuluh, materi ibadah muamalah; yang kesebelas, dakwah amar ma'ruf nahi munkar; kedua belas, etos kerja; dan yang terakhir, materi tentang multikultural keberagaman umat beragama. Pada mata kuliah ini akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di antaranya 1 kali dengan UTS, 1 kali dengan UAS, dan 14 kali pertemuan pembelajaran efektif. Teknik metode yang saya gunakan dalam menyajikan materi pada perkuliahan ini yaitu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Dalam menyampaikan materi ajar, terlebih dahulu saya melakukan apersepsi sehingga materi lampau akan dihubungkan dengan materi yang akan dibahas. Dan materi yang akan dibahas itu ditayangkan dengan PowerPoint untuk didiskusikan. Selanjutnya dalam pembelajaran, referensi yang saya gunakan berasal dari buku cetak, seperti buku karangan Muhammad Daud Ali tentang pendidikan agama Islam. Dan juga saya menggunakan referensi dari artikel yang telah dipublish pada jurnal terkait materi yang diajarkan.
Yang kedua, interaction. Di tengah-tengah perkuliahan, saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab, bahkan meminta pendapat mahasiswa terkait materi yang sedang dibahas agar mahasiswa bisa berekspresi dalam perkuliahan. Interaksi ini tidak hanya interaksi dosen dengan mahasiswa, bahkan juga interaksi antar sesama mahasiswa sehingga terjadi komunikasi terkait materi ajar. Dan di luar perkuliahan, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group untuk berkomunikasi dalam menanggapi masalah tugas yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa. Informasi materi tambahan akan saya informasikan pada e-learning yang disediakan kampus, dan itu akan bisa diakses oleh mahasiswa dengan menggunakan akunnya masing-masing. Dan yang ketiga, assessment. Pada setiap melakukan tanya jawab, saya dapat mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi. Dan di akhir perkuliahan, saya selalu melaksanakan kuis atau latihan tertulis. Tujuannya adalah agar mahasiswa yang sudah ada pemahaman terhadap materi dapat dituangkan dalam bentuk jawaban tertulis, dan ini akan menjadi sebagai evaluasi ketercapaian sub-CPMK pada mata kuliah ini. Butiran penilaian yang saya lakukan sebagai berikut. Kehadiran 15%, untuk tugas 20%, dan UTS 20%, kuis 15%, dan untuk UAS 30%. Dengan presentasi tersebut, mahasiswa dapat mengukur dan bahkan bisa menakar sejauh mana tingkat keberhasilannya dalam mata kuliah ini. Dan berikut adalah video proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik saudara, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk hari ini adalah pertemuan kita keempat, ya. Di pertemuan keempat ini untuk cek kehadiran dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Benar ya? Jika hadir semua, silahkan tanda tangani absennya. Oke. Saudara, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang materi iman dan takwa. Ya, yang mana di minggu lalu kita telah membahas materi tentang pembentukan karakter Islami. Jika dihubungkan materi pembentukan karakter Islami dengan iman dan takwa, itu sangat erat hubungannya. Karena apa? Karena iman dan takwa ini akan membentuk atau menjadi salah satu faktor sebagai pembentukan karakter Islami tersebut. Jadi untuk hari ini saudara, Bapak minta benar-benar bisa memahami, bahkan bisa menjelaskan apa itu iman dan apa itu takwa, dan menghubungkan keduanya. Hubungan antara iman dan takwa itu bagaimana? Ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nanti saudara bisa mampu menjelaskan keimanan dan ketakwaan. Kita lihat pengertian iman. Pengertian iman itu saudara, ada 3 komponen yang membentuk definisi keimanan tersebut. Yang pertama yaitu yakin dengan sepenuh hati. Kita bisa meyakini dengan hati kita akan segala sesuatu atau sesuatu yang kita percayai. Itu kita tancapkan di hati kita. Lalu yang kedua, itu diucapkan dengan lisan. Ya, bahwasanya dalam prakteknya kita melafalkan kalau kita itu percaya terhadap sesuatu. Oke. Lalu yang ketiga, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ada buktinya. Kalau kita mempercayai sesuatu itu ada buktinya.
Nah, ketiga komponen inilah yang membentuk definisi iman itu. Jadi kalau tidak ada salah satu di antara ketiga ini, berarti tidak lengkap komponen keimanan di dalam kehidupan saudara. Untuk itu, kalau saudara benar-benar beriman, maka yakinilah dengan sepenuh hati, ucapkan dengan lisan, dan buktikan dengan amal Perbuatan. Nah, paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Ini adalah sumber hukum keimanan. Iman itu termuat atau diatur di dalam Al-Quran. Di sini surah Al-Anfal ayat 2 menyatakan tentang definisi iman. Silakan dibaca, Kak Mulyadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu sadaqahum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Silakan artinya, Salma. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, jika bukan definisi yang tadi, maka berhubungan erat, ya. Ketika seorang muslim menyatakan dia beriman, menyatakan dirinya itu beriman, apabila disebutkan nama-nama Allah, maka gemetar hatinya. Itu tandanya apa? Tandanya sudah tertancap di hatinya kalau dia meyakini dengan sepenuh Hati. hati. Oke, kita lanjut. Nah, iman itu ada rukunnya. Berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Bagaimana saudara bisa yakin dengan sepenuh hati kalau Allah itu ada? Allah Maha menguasai segala kehidupan. Ya, kehidupan manusia itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana perilaku orang yang beriman kepada Allah? Silakan kamu. Gimana contohnya? Melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, Pak. Iya, betul. Kita beriman, lakukan perintahnya. Kita beriman, jauhi larangannya. Itu adalah suatu kewajiban kalau benar-benar menyatakan iman kepada Allah. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu adalah hal yang gaib. Kita wajib mengimaninya. Dia ada, ya, dia memiliki tugas dari Allah untuk mengatur jalannya kehidupan manusia juga. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Yang pertama, Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, mahasiswa-mahasiswaku semua, kalau benar-benar saudara beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab yang dibekali oleh Rasulullah kepada umat Islam adalah Al-Quran, maka bacalah, amalkanlah segala apa yang ada diatur di dalam Al-Quran demi kelangsungan kehidupan saudara yang lebih baik. Yang keempat, ada iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah para utusan Allah untuk menyempurnakan akhlak para umat di atas muka bumi. Maka untuk itu ajaran-ajarannya kita jalani, dan Nabi dan Rasul kita imani. Lalu yang kelima, ada
iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ini sesuatu yang belum terjadi di kita. Sesuatu yang belum terjadi, tapi yakinlah kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Itu adalah contoh kecil kiamat. Matinya atau meninggalnya seorang di atas muka bumi. Percayalah, dan itu harus diimani. Lalu yang keenam, yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Ya. Qada dan qadar itu adalah suratan atau takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kira-kira apa bentuk perilaku beriman kepada qada dan qadar? Ya, silakan. Contohnya Pak, imani kepada qadar dan qadar juga terlihat dalam perilaku tidak sombong. Ya. Maksudnya seorang muslim tidak sombong Aha. meski sudah mencapai suatu prestasi atau pencapaian. Ya. Karena segala hal yang terjadi karena sempurnanya dari izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Tidak terputus asa serta senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali, ya. Itu tandanya kehidupan kita itu adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari hal itu. Maka daripada itu, jangan hanya hafal rukun iman, jangan hanya tahu rukun iman, tapi berperilakulah hendaknya bagaimana dari tiap-tiap butiran rukun iman ini dalam kehidupan. Paham? Kita lanjut. Nah, ini perilaku orang yang beriman. Di sini Bapak ada 3 gambar. Kira-kira gambar yang pertama itu apa? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa sebagai hamba kita tidak akan terlepas dari Sang Penciptanya. Setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini haruslah dengan keridhaan Allah SWT. Iya, kita selalu meminta ridho Allah. Usaha dan doa dalam kehidupan kita usahakan dan kita serahkan dalam doa. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu hendaknya Allah menyertai. Lalu gambar yang kedua, siapa yang bisa itu menjelaskan? Ya, silakan Sonia. Gambar yang kedua itu orang membaca Al-Quran. Di sana menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim kita selalu membaca Al-Quran karena sudah menjadi amal untuk kita sebagai umat manusia. Dan juga bentuk perilaku beriman kita kepada kitab Allah. Iya. Nanti di hari akhir itu Al-Quran akan mencari teman-temannya yang senantiasa membacanya, yang senantiasa mengamalkannya untuk diberikan syafaat. Maka jika mahasiswa semua ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bacalah Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Lalu gambar yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan itu? Pak. Ya, silakan Al Mulyadi. Adapun pada gambar ketiga yang menggambarkan perilaku sosial yang saling berbagi akan mendatangkan pahala jika dalam berbagi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan sosial yang mendatangkan pahala, suatu ibadah. Niatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, jangan untuk selfie saja ya, bersedekah namun selfie. Itu perilaku ria yang datang mendatangkan nanti dosa terhadap apa yang kita lakukan. Jika mau berbagi, silahkan berbagi. Jika mau berzakat, silahkan berzakat, karena adalah bentuk anjuran dari agama kita. Nah, ini perilaku orang beriman. Karena perilaku orang beriman itu adalah menegakkan dan menjaga ibadah serta selalu berbuat baik terhadap sesama Manusia. Oke, kita lanjut. Ini takwa. Sering mahasiswa semua atau saudara semua mengatakan takwa. Perbuatan bertakwa. Perbuatan bertakwa itu sama hanya saudara menyatakan kalau saudara itu tunduk kepada sesuatu, ikut kepada sesuatu. Maka daripada itu, takwa itu adalah taat atau takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini salah satunya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Itu adalah standar nilai orang bertakwa.
Kalau sudah itu dilakukannya, berarti dia sudah mencapai level bertakwa. Nah, takwa juga dapat dipahami sebagai sikap hati yang mendorong seseorang untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berangkatnya dari iman dulu, karena di sini ada namanya sikap hati. Sikap hati kita itu kan meyakini. Maka yang harus dibina dulu adalah keimanan, yakin sepenuh hati. Karena dia mengalirnya kepada perbuatan takwa. Perbuatan takwa ini dalam Al-Quran termuat dalam surah Al-Anfal ayat 29. Siapa yang bisa baca ini? Ya, silakan. Keraskan suaranya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Siapa yang baca artinya? Yang baca artinya siapa? Pak. Ya, silakan. Keraskan suaranya ya. Ya Pak. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, di sini ada suatu hal yang baru kita temukan dalam ayat ini. Jika kita bertakwa, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi Allah memberikan furqan. Apa itu arti furqan? Ada yang tahu? Yaitu artinya pembeda. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Maka bertakwa kepada Allah itu tidak hanya mendatangkan pahala, saudara. Ya, maka demi dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, jadi tidak ada keraguan lagi tentang keimanan, tentang ketakwaan. Dan Allah menjanjikan Furqan. Secara kasarnya, saudara, itu Allah memberikan kewarasan kepada kita untuk berpikir, karena manusia itu dibekali akal pikiran untuk bisa memikirkan sesuatu, ya, untuk menjatuhkan pilihan. Karena kehidupan kita itu kita jalani dengan pilihan yang kita pikirkan. Paham? Oke, kita lanjut ya. Ini perilaku orang yang bertakwa. Yang pertama, dia beriman kepada yang gaib. Yang kedua, dia mendirikan sholat, menjaga ibadahnya. Yang ketiga, menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya, dia bersedekah. Lalu beriman kepada kitab-kitabnya. Lalu yang terakhir, berkeyakinan terhadap kehidupan akhirat. Memang di dunia itu, ini yang harus kita sadari, saudara. Perilaku orang yang bertakwa ini yang dicerminkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, ini hubungan iman dan takwa, saudara. Jelas di sini. Dan Bapak pun sampai berusaha membuat animasi seperti rantai yang berputar. Karena dia tidak akan pernah putus hubungannya. Ya, iman dan takwa adalah dua sisi atau hal yang tak bisa dipisahkan. Ya. Iman merupakan kendaraan bagi seseorang untuk mencapai takwa. Tanpa iman dan takwa, tak mungkin seseorang akan mencapai takwa itu. Ya, hubungannya seperti itu. Akan terus berhubungan. Akan sia-sia orang yang tidak beriman mencapai takwa. Dan niscaya orang yang beriman benar-benar keimanannya bagus, itu
akan mencapai takwa di kemudian hari. Jadi untuk itu saudara, sadarilah dari sekarang bagaimana kadar keimanan saudara, bagaimana saudara sudah mempercayai agama saudara, yaitu agama kita Islam, rahmatan lil Amin. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Ini kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama, iman dan takwa melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Kita tidak percaya apa-apa lagi. Kita tidak percaya dengan saktinya cincin. Kita tidak akan percaya dengan saktinya dukun. Ya, kita percaya Allah itu selalu ada dan ada buat kita. Iman dan takwa menanamkan semangat berani menghadap maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa akan rasakan mati. Apabila kita sudah menjaga ibadah, menjaga keimanan kita, maka di sana seorang muslim sudah bisa dikatakan siap untuk menghadap yang namanya maut. Ya. Lalu yang ketiga, iman dan takwa menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Tolong menolong, tenggang rasa sesama. Ya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan atau dalam ketakwaan. Lalu iman dan takwa memberikan ketenteraman jiwa. Orang beriman itu jiwanya tentram, saudara. Hidupnya enak. Mau nggak seperti itu? Maka dari itu, kembalilah kita mempertanyakan ke diri kita bagaimana keimanan kita. Ya. Terakhir, di sini jika tidak ada yang ditanyakan atau yang sudah paham, silakan sudah keluarkan kertas. Ya, kertas. Ya, silakan dijawab pertanyaan ini dalam waktu 3 menit. Ya, silakan. Satu pertanyaan saja, jawab ya. Nanti pada e-learning atau ad-link silakan saudara akses. Bapak akan kirimkan artikel atau jurnal yang Bapak kirimkan di ad-link nanti ya. Silakan diakses sebagai tambahan materi untuk hari ini. Ya. Silakan dijelaskan kira-kira apa yang sudah saudara pahami terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sudah selesai? Sudah? Ya, silakan dikumpul. Oke, terima kasih. Saudara, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Di pertemuan keempat ini, nanti di pertemuan kelima kita akan bahas materi tentang fungsi iman dalam kehidupan. Ya, jangan lupa linknya nanti diakses untuk mengetahui tambahan materi dari Bapak nanti. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.